selalu menyertai dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih buat perkenananmu. Teguhkan hati
Saudara, kita mau belajar bersama-sama ya. Dalam perjalanan iman, kehidupan setiap orang percaya, pasti kita diperhadapkan atau mengalami yang namanya ujian dan pencobaan ya. Kadang-kala kita sulit membedakan ketika kita mengalami permasalahan hidup, lalu kita mikir, ini pencobaan apa ujian ya? Karena tidak semua kesulitan berasal dari sumber yang sama. Ada yang datang untuk menjatuhkan, tetapi ada yang diizinkan untuk membangun. Itu sebabnya kita akan belajar antara perbedaan antara ujian dan pencobaan. Nah, saudara, ada beberapa perbedaan antara ujian dan pencobaan yang akan kita pelajari. Yang pertama yang menjadi perbedaan itu adalah sumbernya, ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah sumber dan tujuannya. Kita bahas yang ujian dulu ya. Kita tahu ujian sumbernya dari Tuhan. Kita baca ayat emasnya Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Katakan amin, saudara. Allah memberikan ujian itu memiliki satu tujuan, saudara. Ya, tujuannya yang untuk menguatkan iman, untuk memurnikan, untuk membentuk satu karakter setiap kita, untuk membawa hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu tujuannya, saudara. Ya, jadi ujian datang dari Tuhan itu untuk memurnikan iman kita. Itu yang penting yang perlu kita pahami. Ujian yang datang dari Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita, ya, melainkan untuk membuktikan ketulusan iman kita. Apakah iman kita itu murni? Apakah iman kita iman yang sejati? Ujian seringkali itu mengandung hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi membawa kita kepada kesuksesan, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita pahami, saudara. Dan ujian itu terkait dengan kebenaran. Maksudnya itu biasanya ujian datang itu ya ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, ketika kita mau belajar setia kepada Tuhan, itu ujian itu datang. Aku mencoba mau belajar sabar ya. Ternyata ujian datang, ada orang yang menjengkelkan kita. Nah, itu ujian ya. Jadi berhubungan dengan terkait dengan kebenaran. Jadi biasanya ketika kita mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, itu ujian datang. Ya, jadi kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, di situ ujian datang. Sekarang pencobaan datang dari sumbernya dari iblis atau hawa nafsu pribadi. Yuk kita baca dalam ayatnya Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, ini dengan jelas dikatakan di sini bahwa pencobaan itu datang dari setan, datang dari hawa nafsu pribadi. Nah, sering kita menyala-nyalakan setan aja ya, padahal itu keinginan pribadi kita. Jadi hati-hati, saudara. Nah, pencobaan yang datang dari setan itu untuk
menjatuhkan kita ke dalam dosa, menggoda, ya, menjebak, ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Biasanya pencobaan itu terkait dengan kesenangan, ya, hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang indah, hal-hal yang enak-enak, ya, yang pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Semua tawaran yang indah-indah, semua tawaran yang enak-enak, yang memuaskan hawa nafsu kita, kira-kira itu akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Yang membuat kita terpisah dari Allah itu cobaan. Nah, saudara, ya, pada waktu setan memberikan pencobaan kepada manusia, ya, pada saat yang sama Allah juga bisa memakai pencobaan yang dari setan itu sebagai ujian buat kita. Nah, itu ya, kita yang perlu pahami ya, saudara, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi pencobaan di sini, saudara, itu tetap berasal dari setan. Pencobaan yang dialami itu dipakai oleh Allah menjadi ujian. Makanya Tuhan izinkan pencobaan itu dialami oleh setiap kita. Bagi iblis itu mencoba kita, tetapi bagi Allah suatu pengujian. Tuhan tetap ingin menguji iman kita, apakah murni. Oleh sebab itu ketika kita di dalam pencobaan, hendaklah kita kuat, hendaklah kita bertahan. Nah, yang kedua, kita yang berbeda adalah motivasi. Ya, tadi yang pertama sumber dan tujuannya berbeda. Sekarang yang berbeda itu, yang menjadi perbedaan adalah motivasi. Tuhan menguji dengan motivasi cinta. Ya, kalau Tuhan menguji kita itu karena cinta. Kalau Tuhan izinkan Abraham, ya, diproses selama 20 tahun, 25 tahun menunggu anak, itu bukan karena Tuhan itu tidak sayang kepada Abraham. Ya. Kalau Tuhan izinkan duri dalam daging Rasul Paulus, itu bukan karena Tuhan benci kepada Rasul Paulus. Dan saya percaya saat ini pun, saudara, Tuhan tahu hati saudara. Kalau saudara sudah mencintai Tuhan, kalau saudara sudah mentaati Tuhan, saudara sudah melayani Tuhan, saudara setia kepada Tuhan. Jika engkau mengalami berbagai-bagai duka, jika engkau mengalami penderitaan, ya, jangan percaya kepada perkataan iblis, dengan bisikan iblis yang seringkali iblis itu mengatakan, Tuhan tidak sayang kamu, engkau telah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu bohong, saudara. Tetapi hendaklah kita mengetahui, ya, bahwa Tuhan itu tetap sayang kepada saudara. Tuhan itu tetap cinta. Allah tetap setia dan akan terus berjuang menolong ketika saudara ada di dalam ujian. Kalau iblis mencobai itu dengan motivasi kebencian. Setan benci kepada anak-anak Tuhan yang diberkati. Ya, setan itu selalu menghalang-halangi ketika kita hidup penuh dengan damai sejahtera dengan Allah. Setan tidak senang anak-anak Tuhan diberkati, hidup bahagia, itu setan tidak senang, saudara. Ya. Dan satu hal yang meskipun ada perbedaan-perbedaan antara ujian dan pencobaan, namun ada prinsip yang sama, saudara, yang terjadi baik di dalam ujian maupun di dalam pencobaan, yaitu ada anugerah Allah yang bekerja di dalam pencobaan. Anugerah Allah tetap bekerja di dalam ujian. Masih ada anugerah Allah itu yang meskipun ada perbedaan, tetapi ada prinsip yang sama, ada anugerah Allah.
Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin, saudara. Ada anugerah Allah yang membatasi, yang mencegah. Jadi ada anugerah Allah yang membatasi sehingga kita tidak sampai berbuat dosa yang lebih dalam lagi. Ada anugerah Allah sehingga manusia tidak gampang menyerahkan dirinya kepada pencobaan. Itu anugerah Allah, saudara. Jadi anugerah Allah itu ada di atas pencobaan. Kalau kita ini dicobai, bisakah kita bertumbuh di dalam pencobaan itu? Bisa, saudara. Bisa. Kita meskipun kita ada di dalam pencobaan, kita bisa bertumbuh. Ya, pencobaan yang oleh iblis untuk menghancurkan hidup manusia, tetapi menjadi alat untuk mempertumbuhkan kehidupan seseorang. Ya, jadi kita bisa bertumbuh di dalam pencobaan itu. Demikian juga ketika ada ujian Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa bertahan, bisa berkemenangan, saudara. Kita percaya Tuhan itu setia, saudara. Selalu ketika kita ada di dalam ujian, kita ada di dalam pencobaan, Allah setia untuk menolong. Amin, saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya untuk tetap menjadi bangunan, tetap bertumbuh, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai maranatha. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua ini kami terima dalam bersyukur mengenal Bapa, Putra dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, yang Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap berkat-berkat Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan